menyelesaikan masalah di hilir, tetapi tidak menyentuh hulunya. Menyelesaikan masalah hanya di akibatnya saja, tetapi tidak menyentuh sebabnya, maka kita akan terus terjebak dalam masalah. Itu sebabnya belajar ilmu itu harus hulunya. Jangan belajar ilmu hilirnya. Sama seperti orang sakit, dia pergi ke rumah sakit. Umumnya rumah sakit itu hanya mengobati penyakit di hilirnya, hanya mengobati akibatnya. Sebabnya tidak pernah diurus. Tidak ada rumah sakit yang memperbaiki pikiran. Tidak ada rumah sakit yang memperbaiki jiwa. Wah, ini kotor nih, jiwanya dibersihkan di rumah sakit. Gak ada. Tapi kalau kotor tubuhnya, ya dibersihkan di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu hanya menyelesaikan akibatnya. Sebabnya tidak pernah disentuh. Itu sebabnya negara-negara yang sudah tinggi tingkat peradabannya, mereka mulai berpikir bagaimana membangun kesehatan secara holistik. Bagaimana membangun kehidupan yang berkualitas secara holistik. Jadi kalau kita bersusah payah ingin mengubah nasib di luar diri, tetapi pikiran kita justru memikirkan yang sebaliknya, upaya kita di luar itu menjadi sia-sia. Banyak ya yang ingin mengubah kehidupan dengan cara mengubah keluar. Tetapi pikirannya tidak pernah diubah. Bahkan pikiran itu selalu memikirkan yang sebaliknya dari yang dilakukan di luar, itu tidak akan pernah terjadi perubahan apapun. Oleh karena itu, untuk menata kehidupan yang lebih baik, maka kunci utamanya adalah menata diri ke dalam. Jadi kita harus belajar sesuatu yang efektif, yang efisien, yang sekali kita melakukannya menyentuh keseluruhannya. Jadi ketika kita belajar meniti ke dalam diri, mencari kunci untuk bisa menemukan sejatinya diri, maka sekali kita melakukan, di situ seluruh unsur-unsur yang ada dalam agama kita terpenuhi. Rukun Islam ada 5. Bagaimana yang 5 itu menyatu menjadi satu kesatuan, bukan terpisah. Yang namanya rukun itu kan salah satu tidak dipenuhi, tentu saja menjadi batal. Secara syar'i kan umumnya setiap manusia belum pergi ke Mekah sana untuk melaksanakan haji secara syar'i. Padahal itu katanya rukun. Jadi kalau rukunnya cuma syahadat, cuma sholat, cuma zakat, cuma saum, satu tidak ada yang namanya haji, berarti kan Islamnya menjadi tidak sempurna. Sama seperti kita sholat, rukun sholat ada 13. Satu tidak dipenuhi, katanya sholatnya batal. Rukun Islam, satu tidak dipenuhi, Islamnya menjadi batal. Itu secara syar'i. Makanya secara hakikat kita harus menemukan satu laku yang ketika dilakukan laku itu kita bisa mewujudkan rukun Islam yang 5 menjadi satu kesatuan. Di situ ada syahadat, di situ ada sholat, di situ ada zakat, di situ ada saum, di situ juga ada berkunjung ke rumah Tuhan yang sesungguhnya, pergi ke Baitullah yang hakikat untuk berjumpa dengan jati diri kita yang sesungguhnya. Nah itu yang disebut dengan ilmu hulu namanya itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awal beragama itu mengenal Tuhan.
Karena itu adalah ilmu hulu. Gitu. Jadi ma'rifatullah itu bukan ilmu tertinggi, justru ilmu yang paling dasar. Karena itu awalnya agama. Puncaknya ma'rifatullah yaitu ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu adalah penjelmaan dari puncaknya ma'rifatullah. Maka orang yang sudah sampai kepada Allah, kerinduan kepada Allah diekspresikan dalam bentuk dan wujud bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah. Muncullah yang disebut dengan ibadah-ibadah ritual. Itu penjelmaan dari ma'rifat kepada Allah. Kebanyakan dibalik, ya. Kamu kalau ingin mengenal kepada Allah, ya udah jalani saja ilmu-ilmu syariat. Para nabi, para rasul tidak mengajarkan seperti itu. Justru mereka mengawalinya dengan proses meniti ke dalam diri untuk menemukan sejatinya diri. Itu yang disebut dengan ilmu hulu. Makanya kenapa saya belajar fisika? Karena fisika itu ilmu hulu. Fisika itu bisa menjelaskan biologi, makhluk hidup. Fisika bisa menjelaskan kimia, fisika bisa menjelaskan astronomi, fisika bisa menjelaskan geofisika. Semua ilmu itu bisa dijelaskan dengan fisika. Kenapa? Karena fisika itu ilmu yang mempelajari tentang materi dan energi. Kalau kita mengenal dunia materi, kita mengenal dunia energi lebih dalam, kita mengenal semuanya. Seperti perkataan Nikola Tesla, ya, ketika kita bisa memandang semesta dari sudut pandang energi, vibrasi dan frekuensi, semua rahasianya akan terungkap. Jadi meniti ke dalam diri pun, ya, kalau kita memandang diri kita sebagai energi, bukan sebagai materi saja, maka kita akan memiliki ya pemahaman tentang setidak-tidaknya 5 tubuh, lapisan-lapisan pada diri kita. Pertama tubuh fisik, ya. Ya, secara fisik ya memang kelihatan kita melihat materi. Tapi materi itu kan wujud awalnya energi. Energi yang memadat menjadi materi. Jadi tubuh fisik kita itu ada yang di luar. Ini pun kalau dibedah tidak akan ada habisnya. Dunia kedokteran begitu modernnya, tidak ada habisnya. Hanya berbicara tubuh. Ada dokter mata. Bicaranya tentang mata. Dulu dokter mata saja, sekarang ada dokter spesialis retina. Dulu ada dokter gigi, spesialis gigi. Sekarang ada dokter khusus, spesialis bedah mulut. Sudah ada cabang-cabangnya. Bahkan mungkin 500 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, dokter spesialis makin banyak. Tetapi apakah tubuh yang materi ini akan terjelaskan? Saya bertemu dengan orang-orang yang mendalami tubuh, semakin spesialis, semakin tidak bisa menjelaskan. Jadi sampai akhirnya suatu saat manusia sampai pada satu kesadaran bahwa semua tak terjelaskan. Itu baru tubuh fisik. Makanya tubuh fisik ini kalau kita terus ya gali tidak ada habis-habisnya. Masuk lagi pada tubuh yang kedua, namanya tubuh energi. Masuk pada tubuh yang ketiga, namanya tubuh astral. Masuk tubuh yang keempat, tubuh kausal. Masuk lagi tubuh yang terakhir, namanya tubuh spiritual. Kesadaran murni, itu lebih luas lagi tanpa batas. Yang fisik saja, yang menurut pandangan orang awam itu terbatas, ternyata makin digali, makin tak terbatas. Jadi oleh karena itu sangat masuk akal kalau Allah menyatakan berulang-ulang kali di Quran, beliau mengatakan, ya aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan kebesaran Allah pada dirinya, itulah yang menemukan kebenaran. Jadi menemukan kebesaran Allah pada dirinya, itulah kebenaran. Jadi Allahu Akbar menjadi satu ucapan yang digunakan untuk transisi dari satu gerakan ke gerakan lain dalam sholat. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, ketika kita ruku Allahu Akbar,
Ketika dari ruku kita ke i'tidal, Allahu Akbar. I'tidal ke sujud, Allahu Akbar. Sujud ke duduk, Allahu Akbar. Kenapa kok Allahu Akbar oleh Nabi Muhammad diletakkan menjadi transisi dari semua gerakan-gerakan sholat? Karena Allahu Akbar bagi seorang rasul sekelas beliau itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar ucapan yang ada di mulut, tapi satu pengalaman spiritual yang dialami beliau karena beliau sudah menyaksikan akbarnya Allah di dalam dirinya. Kapan seseorang bisa menemukan akbarnya Allah dalam dirinya? Ketika dia mau meniti dari alam makroskosmos masuk ke alam mikrokosmos. Jadi kalau kita lihat teknologi sekarang, pertama teknologi dulu yang awal adalah meter, masuk milimeter, masuk mikrometer. Setelah mikrometer kemudian masuk lagi ya nanometer. Dan sekarang ini kita sudah berada di abad nano. Ya. Cat mobil aja ada nano coating. Jadi artinya apa? Ukuran partikel yang digunakan untuk cat mobil itu ukurannya sudah nano. Nano itu 10 pangkat min 9 atau seper 1 miliar. Jadi kalau 1 dibagi 1 miliar itu 0,0000 sekian, ya, ada 9 di belakang koma. Sebentar lagi kita akan masuk pada abad yang luar biasa. Di atas nano ada yang namanya abad femto. Itu 10 pangkat min 15. Nanti masuk lagi abad ato. Itu namanya 10 pangkat min 18. Bayangkan. Ukuran benda-benda elektronik makin lama makin mini, makin kecil. Tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Sekarang kamera saja sudah ada namanya kamera yang hidden. Jadi orang bisa memasang kamera di mana-mana tapi hidden, tersembunyi. Saking kecilnya kamera, tetapi dia punya kemampuan menyimpan data sampai bukan giga lagi. Mungkin nanti di atas giga, tera. Kalau giga itu baru 10 pangkat 12, di atas giga ada tera 10 pangkat 15. Ukurannya memorinya makin besar, tapi ukurannya makin kecil. Nah, setelah nano ada namanya femto, ada namanya ato. Ya, di atas itu makin kecil lagi. Itu yang disebut dengan infinitesimal, tak berhingga kecilnya. Nah, kalau sudah tak berhingga kecilnya, masuk dalam dimensi yang sangat kecil, mikrokosmos. Itulah yang paling halus. Yang paling halus, ya dia yang maha halus, yang maha lembut, sudah tidak terjelaskan lagi. Makanya setiap benda yang ada di permukaan bumi jatuh ke bawah. Orang fisika yang awam belajar fisikanya cuma mengatakan itu adalah hukum gravitasi bumi. Bahkan diberi label hukum gravitasi Newton. Ya, menghormati Newton, orang pertama yang menginspirasi kita. Tapi sebetulnya itu adalah hukum Allah, hukum gravitasi. Lalu ada apa di sini kok? Benda itu bisa tertarik oleh benda lain. Ada apa di sini? Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan ada apa di sini. Padahal inilah sesungguhnya ruang kosong yang meliputi diri-diri kita. Makanya ruang kosong ini bagi orang yang sadar tidak benar-benar kosong. Kosong tapi isi, isi tapi kosong. Karena ruang kosong ini adalah ruang yang meliputi diri kita, meliputi semesta raya, ruang penciptaan, tempat terciptanya segala yang bersifat materi. Nah, oleh karena itu kalau kita belajar sesuatu dari hulunya, hilirnya akan terjawab. Nah, yang saya ajarkan di BSI itu adalah ilmu-ilmu hulu. Jadi jangan heran kalau kemudian ketika sedang mendengarkan satu judul ceramah saya dan saat itu masalah kita berbeda satu dengan yang lain, tapi mendengarkan ceramah yang sama bisa terjawab semua masalah kita karena ilmunya bersifat universal. Sebetulnya kelihatan seperti kata-kata, padahal yang sedang ditebarkan adalah energi. Bagian yang universal dari kata-kata, karena kata-kata itu adalah energi.
Sama seperti sekarang saya sedang berbicara seperti ini. Kelihatan yang meluncur dari mulut saya adalah kata-kata. Tapi sebetulnya di balik kata-kata ini ada energi yang ditumpangkan di balik kata-kata. Dimodulasi dalam kata-kata yang sampai kepada Bapak Ibu adalah energi. Jadi kalau mendengarkan ceramah saya tiba-tiba merinding, tiba-tiba kemudian sedih, tiba-tiba masuk pada dimensi yang penuh sukacita, itu karena resonansi, karena di situ ada energi. Kelihatan saja kata-kata. Karena yang saya sampaikan bukan teori-teori agama. Yang saya sampaikan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Itu yang disebut dengan izin bicara. Maka Allah menyatakan, man azina lahu rahman wa qala shawaba. Siapa yang diberi izin bicara oleh Allah, kata-katanya akan menghunjam. Nah, kata-kata itu akan menghunjam kalau berasal dari pengalaman pribadi kita, bukan dari apa kata orang.